Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di mananya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada mata kuliah ini. Dan serta salam semoga tetap ditujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kami dalam kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi lembaga-lembaga yang berperan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebelum kami mulai membaca materi, terlebih dahulu kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Ya, saya sendiri di sini selaku moderator Agung Gustiawan dengan NPM 1921030170. Nama saya Ahmad Sangkampus Sakti, NPM 1921030164. Latar belakang. Pada awalnya kebutuhan masyarakat saat ini semakin bertambah seiring berkembangnya zaman. Barang dan jasa tersebut biasa diperoleh dari penjual atau yang biasa disebut produsen, sedangkan penggunanya disebut konsumen. Dalam kegiatan bisnis terjadilah suatu hubungan antara penjual dan pembeli. Persaingan dunia usaha yang ketat dan juga saingan yang kompetitif menyebabkan banyak perusahaan yang berupaya untuk memenangkan produknya masing-masing dengan ide yang kreatif dan menarik hati konsumen. Awalnya, tentu saja konsumen tidak mengetahui dari bahan apa dan bagaimana proses suatu barang itu berproses. Maka dari itu peran lembaga yang bergerak di bidang konsumen menjadi penting terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen yang sudah ada yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Saya Eci Nur Afriani, NPM 1921030212. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai BPKN atau bisa disebut juga dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Adalah badan yang dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen yang berkedudukan di ibu kota Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKN itu berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Tujuan dibentuknya yaitu pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengaturan larangan-larangan bagi pelaku usaha, pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, dan pengaturan penyelesaian sengketa bisnis. Adapun fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas pada penyusun kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen saja. Tugas BPKN guna menjalankan fungsinya yaitu sebagai berikut: memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, dan menerima pengaduan dari masyarakat serta melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Perkenalkan, nama saya Jumaira, NPM 1921030236. Materi selanjutnya yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pengakuan pemerintah terhadap LPKSM bukanlah tanpa syarat, melainkan LPKSM itu harus terdaftar pada pemerintahan kabupaten atau kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen.
Ketentuan ini mengakibatkan kontroversi tentang semangat independensi LPKSM. Di satu sisi berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengakuan pemerintah, pendaftaran dan pengaturan LPKSM berdasarkan peraturan pemerintah dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan semangat reformasi. Sedangkan di sisi lain berpandangan bahwa pengaturan LPKSM bertujuan agar perlindungan konsumen yang diemban oleh lembaga ini lebih terarah dan hasilnya dapat dirasakan oleh konsumen. Adapun tugas dari LPKSM yaitu yang pertama, menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya untuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang terakhir yaitu melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Perkenalkan, nama saya Mila Riswanti, NPM 1921030256. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang BPSK. Apakah BPSK itu? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di seluruh kabupaten dan kota yang mempunyai fungsi-fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan adanya BPSK ini sangat diharapkan dapat mempermudah, mempercepat, dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam penanganan dan penyelesaian sengketa yang terjadi, BPSK berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh konsumen yang menjadi korban ataupun pelaku usaha itu sendiri. Proses penyelesaian sengketa perdata melalui BPSK harus melakukan konsiliasi, mediasi atau arbitrase yang bersifat non-litigasi. Bila para pihak telah sepakat memilih BPSK sebagai tempat penyelesaiannya, maka para pihak untuk kedua kalinya harus sepakat untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yang berlaku di BPSK. Tugas dan fungsi BPSK. Yang pertama, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. 2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. 3. Melakukan pengawasan terhadap pencantum klausula baku. 4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang. 5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. 7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 8. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang. 9. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Akbar, NPM 1821030089. Hasil analisis perlindungan hukum bagi konsumen air minum atau layanan PDAM. Menurut dari analisis yang telah ditinjau, dapat disampaikan bahwa penyebab tidak lancarnya air minum yang didistribusikan oleh masyarakat daerah air minum PDAM Mual Ketio yang masuk kurangnya kinerja pada PT Air Minum Manado, termasuk juga memenuhi sepertinya persyaratan atas bersihnya sehingga pihak konsumen dapat dirugikan. Karena itulah terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu juga masyarakat pelayanan PDAM Mual Natio sering dikeluhkan oleh para pelanggan atau konsumen. Masalahnya dengan dapat yang dianggap
dan keluh airnya disalurkan terkadang mati sampai menunggu aktivitas masyarakat. Pada pasal 19 UU PK menemukan pelaku usaha dalam hal PDAM ini bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada masyarakat atau konsumen yang dirugikan. Ya, berikutnya kesimpulan. Peran lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen menjadi penting. Lembaga perlindungan konsumen yang sudah ada yaitu yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPSN, BPK. Yang kedua, atau Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Dan yang ketiga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Berikutnya saran. Berdasarkan permasalahan di atas, tugas lembaga UPK dalam melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen semestinya harus lebih ketat dalam menjalankan upaya. Ya, kiranya sekian presentasi dari kami atau materi dari kami, cukup sekian. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.